Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita Al-Fawaid milik Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kita masuk kepada bab ar-rizqu wal ajal. Rezeki dan ajal. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, farriq khatiraka lil hammi bima umirta bihi. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, fokuslah perhatianmu hanya pada hal-hal yang telah diperintahkan kepadamu, jangan disibukkan dengan yang lain. Beliau di sini mengawali perkataannya dengan mengucapkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sibuk dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Yang Allah enggak perintahkan jangan disibukkan. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan itulah yang nanti akan menjadi tabungan kita pada yaumul qiyamah. Wala tashtaghil bima dhumina lak. Ya, seperti itu tadi kata beliau di sini. Janganlah engkau sibukkan dengan perkara yang sudah dijamin. Fa inna rizqa wal ajala qarinani madmunani. Sungguhnya rezeki dan ajal itu perkara yang sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Maksudnya apa beliau di sini? Bukan berarti makna penjelasan beliau di sini bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan. Ya, tentunya bekerja mencari sebab, ya. Namun beliau ingin menyampaikan di sini bahwa terkadang manusia itu cemas, khawatir, takut kalau dia tidak mendapatkan rizki. Rizki dan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berkurang, enggak akan meleset. Famadamal ajlu baqiyani kana rizqu atiyan. Kalau ajal kita masih ada, maksudnya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita sampai terus menerus. Jadi sebelum hamba itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal mungkin kita sudah mengenal, sudah banyak tahu lah bahwa ya namanya manusia itu pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummat idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada umat hambanya Allah Subhanahu wa taala ajal, yaitu saat tibanya dia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kita enggak bisa mengakhirkan, ya, 1 menit saja enggak bisa. Atau kita mau majukan, saya ingin meninggal sekarang, enggak bisa juga. Maka ajal itu sudah ditentukan. Begitu juga rizki jemaah. Ya, rizki juga. Kita akan sebutkan di antara bukti rizki kita ini ada. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di perut ibu kita, Rasulullah SAW bersabda, bikat birizki wa ajalihi. Allah menentukan melalui malaikatnya bahwasanya janin tersebut diberikan apa? Bikat birizki wa ajali, sudah ditulis rizkinya sekian,
sudah ditulis juga kapan dia meninggal dunia. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jangan terlalu berlebihan sibuk dengan perkara yang sudah Allah pastikan. Kenapa? Karena Allah sudah memastikan. Misal kita ambil contoh saja, ya, rezeki kita misal 1 miliar misal. Seumur hidupnya itu 1 miliar. Dari lahir sampai meninggal dunia. Ini permisalan contoh saja. Maka nggak akan nambah 1.500.000 atau berkurang, itu tidak. Jadi mau kita berusaha keras, mau tidak, tetap rezeki itu tidak akan bertambah dan berkurang. Maka seorang hamba tatkala dia tahu kondisinya dia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezekinya, maka dia hidup di dunia penuh dengan qanaah, mencukupi apa yang telah Allah berikan. Makanya pernah kita sampaikan bahwa qanaah itu dia kehidupannya seperti raja. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Idza kana qani'un fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila di dalam hati kalian itu ada rasa qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Kalian dengan para raja itu sama. Maksudnya apa? Raja dia mungkin memiliki segalanya. Ini orang yang qanaah juga memiliki. Bukankah orang qanaah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan? Ketika dia sudah merasa cukup, maka dia hatinya seperti kayak raja. Terkadang yang jadi permasalahan kita jamaah sekalian, semoga terima Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini enggak akan puas. Sudah diberikan nikmat, pingin nikmat yang lain. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadhin min dhahab, ayyakuna lahu wadiyan akhar." Kalau seandainya anak Adam diberikan 1 lembah emas, pasti dia menginginkan 1 lembah emas yang lain. Dan kita pernah merasakan jamaah. Kita pernah merasakan. Mungkin dulu kita yang masih memiliki harta belum sebanyak, kita pasti berangan-angan enak ya kalau memiliki uang sekian. Dan subhanallah setelah setahun 2 tahun Allah kabulkan keinginan kita. Kita pingin misal enak ya kalau punya uang sekian. Allah kabulkan keinginan kita. Padahal waktu kita belum punya seakan-akan merasa cukup. Ya atau tidak? Tapi setelah Allah kabulkan apa yang kita inginkan, ternyata apa? Kurang juga. Itulah. Kapan kita akan berhenti? Allah sudah sebutkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Siapa di antara kalian ternyata telah dilalaikan dari sikap bermegah-megahan. Para ulama ahlu tafsir, ini bagus tafsirannya. Para ulama ahlu tafsir menafsirkan alhaakumut takatsur. Di dalam kaidah usul tafsir, tatkala Allah tidak menyebutkan objek, Allah kan tidak menyebutkan, hanya umum. Kalian telah dilalaikan dari sikap berlebihan, berlomba-lomba dalam memperbanyak. Nah, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan memperbanyak apa? Apakah memperbanyak harta, anak dan seterusnya. Maka kaidah dalam ilmu tafsir, ketika objek tidak disebutkan oleh Allah, ini menunjukkan keumuman objek tersebut. Maksudnya apa? Apapun perkara yang kita lombakan itu bukan urusan akhirat, maka masuk dalam ayat ini. Misal, ada orang dia berlomba-lomba mencari jabatan, masuk ayat ini. Ada orang berlomba-lomba mengumpulkan perbendaharaan, masuk dalam ayat ini. Ada orang berlomba-lomba dalam mencari harta dan seterusnya. Apa kalian perlombakan, masuk dalam alhaakumut takatsur. Nah, manusia nggak akan berhenti nih sampai kapan? Ayat setelahnya Allah menyebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Ziarah di sini maksudnya apa? Yaitu sampai kalian masuk ke liang lahat. Dan Allah menyatakan liang lahat sebagai ziarah zur. Ini menunjukkan bahwasanya alam barzah ini adalah alam yang nantinya akan kita berpindah juga. Kemudian juga ada sebuah syair yang menjadikan kita semakin yakin kalau rizki itu datangnya murni Allah yang mengaturnya.
Qala syair, berkata seorang penyair, idza lam ta'rif unwana rizqik fala takhaf li anna rizquka ya'rifu unwanik. Fa idza lam tasil ilaihi fa huwa hatman sayasilu ilaik. Masyaallah. Kata penyair di sini, idza lam ta'rif unwana rizquk. Jika kamu tidak tahu alamat rizkimu, fala takhaf li anna rizquk ya'rif unwanik. Ketahuilah, janganlah kamu takut karena rizkimu tahu alamatmu. Kita ulangi. Jadi bahwasanya jika kita nggak tahu alamat rizki kita ini di mana nih? Apakah di perbisnisan atau di perdagangan atau di PNS dan seterusnya? Kita nggak tahu ini. Ketahuilah, rizki kita itu tahu kita itu di mana. Fa idza lam tasil ilaihi fa huwa hatman sayasilu ilaik. Jika kau tidak bisa sampai kepadanya, ketahuilah rizki itu akan sampai kepada kita. Subhanallah, lihat, tergantung kita mau bergerak atau tidak. Kita mau mengambil sebab atau tidak, rizki itu pasti akan datang. Pasti itu. Ya. Kalau seandainya, para ulama mempermisalkan, kalau seandainya rizki itu hanya didapat hanya orang-orang yang cerdas atau hanya didapat dengan kekuatan, maka niscaya orang-orang yang lemah tidak akan mendapatkan rizki. Konsekuensinya kan sedemikian. Maka tidak, Allah bagikan rizki tersebut rata. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan hambanya. Dan Allah pilih di antara hamba-hambanya yang dia masuk surga melalui rizki tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan al-iman nisfan. Iman itu ada dua. Nisfu sabar wa nisfu syukur. Beliau mengatakan iman itu dua. Setengahnya sabar, setengahnya bersyukur. Maksudnya apa ini jemaah? Bahwa kita masuk surga bisa melalui dua jalan. Dan manusia tidak akan keluar dari dua kondisi. Gak ada kondisi ketiga. Iman kita diuji, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib bersabar. Atau kita sedang mendapatkan limpahan karunia dari Allah, kita wajib bersyukur. Nah, dari dua jalur inilah kita bisa masuk surga. Misal, orang yang tadi diberikan ujian, mungkin dia diberikan kondisinya, takdirkan dia miskin. Bisa nggak dia masuk surga? Bisa. Melalui apa? Jalan sabar. Atau orang-orang kaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan karunia. Bisa nggak dia masuk surga? Bisa. Melalui apa? Jalan syukur. Makanya tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nggak ada kondisi ketiga. Apa kondisi ketiga? Pas-pasan. Atau bagaimana? Nggak ada. Ima dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bersyukur, atau dia sedang diberikan karunia, limpahan, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya, dia wajib bersyukur. Tadi bersabar, ini bersyukur. Dan pernah kita ingatkan jamaah, dari dua ini para ulama khilaf, mana yang lebih utama? Orang miskin bersabar atau orang kaya bersyukur? Khilaf di kalangan para ulama, perbedaan panjang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kitab khusus namanya Iddatus Shabirin. Bagus, kitab ini luar biasa. Beliau membahas mana yang lebih utama. Orang miskin dia bersabar sampai dia masuk surga, atau orang kaya dia bersyukur dengan hartanya dia sumbangkan. Maka para ulama khilaf. Ada ditengahi oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menengahi, tidak milih ini, tidak milih ini. Kenapa? Karena beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh hanyalah orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu siapa? Orang yang bertakwa. Bagaimana nih memberikan kesimpulan? Ada yang mengatakan orang kaya bersyukur lebih utama di sisi Allah. Ada yang mengatakan orang miskin bersabar dia lebih utama. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak milih ini, tidak milih ini. Beliau mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dari sisi mana? Kalau seandainya dia orang miskin bersabar, lebih bertakwa, lebih saleh daripada orang kaya bersyukur, ini lebih utama. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa daripada orang miskin sabar, dia lebih utama. Jadi
mana yang paling bertakwa di antara keduanya tersebut. Yang jelas al-muhim, syukur adalah sebuah ibadah yang belum tentu orang itu bisa. Sebagian ulama juga menyebutkan bahkan syukur itu ada pada orang miskin juga. Terkadang yang lebih parahnya, dia sudah miskin, dia pun apa? Gak bisa bersyukur gitu. Ya, gak bisa bersyukur. Oleh karenanya, syukur itu berat jamaah. Sampai iblis, syaitan, dia berusaha agar menjauhkan hamba dari rasa syukur. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lihat. Qala la'aghwaynahum. Ya Rabbi, engkau telah mensesatkan aku, kata iblis. Maksudnya apa? Iblis sudah bersumpah, ya sudah gak apa-apa. Engkau vonis aku neraka jahanam. Tapi ingat, aku akan tongkrongi, aku akan duduki jalan-jalan menujumu ya Rabbi. Jalan menuju ketaatan ada iblis nongkrong di situ. Stand by di situ untuk menggoda agar kita tidak masuk jalan tersebut. Kemudian apa? Tsumma la'atiyannahum, aku akan datangi dari arah depan. Gak bisa dari arah depan, mungkin dari arah depannya dia karena dia orang soleh. Tapi apa? Punya kesempatan dari arah belakang, dibuat riya, dibuat sum'ah, ujub. Gak bisa kanan, gak bisa kiri. Semua ada didatangi dari sisi. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan demi Allah ya Rabbi, engkau akan dapati hambamu sedikit bersyukur. Dan ini sudah terrealisasi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyah syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Menunjukkan apa? Orang bersyukur itu tinggi derajatnya di sisi Allah dan berat, ya. Oleh karenanya siapa yang bisa bersyukur apapun kondisinya, maka masuk dalam golongan yang sedikit itu. Kita akan lanjutkan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna rabban kafaka bil amsi maka sayakunu fi ghaddi ma yakun. Kita tadi sedang menyebutkan kenapa seseorang itu terkadang cemas. Dia mau makan dari harta mana, terkadang cemas. Maka seorang penyair ini memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Inna rabban kafaka bil ams. Kalau seandainya Rob kalian mencukupi kemarin kita sudah makan 3 kali. Kenapa kita takut besok gak makan? Kata beliau di sini, maka nasayakunu fi ghaddi ma yakun. Niscaya Allah pasti akan memberikan kecukupan di esok hari. Maksudnya apa? Kita sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Ketika keluar, nanti kita akan sebutkan. Ketika keluar, kita juga diberikan jalur makanan. Tumbuh dewasa, mulai kita mencari nafkah. Kenapa setelah kita sudah berjalan bertahun-tahun barulah kita cemas? Kalau Allah takutnya tidak memberikan rizkinya. Maka beliau ingatkan di sini. Fa idza sadda 'alaika bi hikmati tariqan min turukihi fatahalaka bi rahmati tariqan anfa'alaka minhu. Subhanallah. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau seandainya rizki kalian, jalan kalian itu ditutup, Allah pasti akan bukakan jalan yang lain. Ketahuilah itu tadi. Misal jalan kita bekerja misal. Qadarullah ya, ditimpa ujian dan seterusnya, kolab misal. Ingat, Allah pasti akan bukakan jalan yang lain. Kata beliau di sini, fatahallaka bi rahmati. Allah akan bukakan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jalan yang lain. Beliau permisalkan di sini, ya. Beliau permisalkan perkara yang sederhana. Biar kita itu tatkala sudah tumbuh dewasa, sudah mulai bekerja, tidak usah cemas. Beliau mengatakan fata'ammal halal janin ya'tika ghada'uhu. Lihat, kita disuruh merenung tatkala kita sedang kondisi janin. Dahulu kita dijanin, Allah berikan jalur makanan 1 jalur. Melalui apa? Pusar. Beliau katakan, wahwa damun, lewat
darah min tariqi wahid wa huwa sur, dari jalur satu yaitu pusarnya ya ibu kita, nyambung kan ke pusar kita. Falama kharaja min batil ummi wan qata'at lakat tariq. Tatkala kita keluar dari perut ibu kita, terputus gak itu ari-ari janin? Terputus. Kalau kita mikir seakan-akan terputus makanan, tidak. Allah bukakan jalur makanan yang lain. Kata apa ke beliau? Fatahallahu tariqaini tsain wa ajralahu fihi ma rizqan adyabu wa aladzat winal awwal labanan khalisan sa'iqan. Yang tadi awal hanya saluran makanan yang apa yang dimakan oleh ibu kita, setelah kita keluar kan terputus tadi, Allah bukakan melalui apa? Persusuan. Setelah sudah sampai 2 tahun persusuan kita selesai, apakah tidak ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala bukakan tempat yang lain? Allah bukakan tempat yang lain sebagaimana perkataan beliau, wa idza tamat muddah ridha, apabila sudah selesai yaitu apa? Penyusuannya, wan qata'at tariqani bil fitam fataha turuqan arba'a akmal minha ta'aman syaraban fata'aman minal hayawan wal nabat wasyaraban minal miyah wal alban wa ma yudafu ilaihima minal manafi' wal maladhi. Kata beliau, setelah kita sudah selesai dari persusuan, ya nyusu kepada orang tua kita, maka Allah bukakan kita bisa makan sayuran dari binatang, kemudian sayur-sayuran, kemudian dari air susu dan air. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa tatkala seorang hamba diuji, ditutup rizkinya, maka jangan cemas, Allah akan bukakan dari jalur yang lain. Kenapa ini? Karena dia wajib mendapatkan rizki dari Allah. Pasti itu ya. Ini sesuatu hal yang sudah dijamin. Jadi walaupun dia tertutup rizkinya dari pintu A, Allah akan bukakan dari pintu B, itu pasti itu, dan kita pernah merasakan. Kita akan sebutkan di antara faedah, ya ini penting ya, semoga bisa direnungi, bahwa rizki itu bisa diraih dan sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini malah yang paling penting kajian di sini malah ya, hampir mendekati akhir-akhir ini ya. Mohon diperhatikan dan bisa dihafal. Ada seorang penyair, dalam syair tersebut mengumpulkan sebab-sebab datangnya rizki dari Allah. Dan ini sudah mutlak. Kenapa? Karena Allah akan sebutkan dalam Al-Quran, siapa yang menjalankan ini Allah akan bukakan, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang penyair mengatakan, idza taqaitallahi ja'aka rizquhu wa may yatawakkal yakfihil maula kafa wa aqim salataka fi jama'ati khashi'in wastaghfir rahmana fil laili safa wa anfik fis sirri wa jahri ta'atan wa khud bil asbabi tuhda bil wafa. Kata penyair, idza taqaitallahi ja'aka rizquhu, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizkimu. Yang kedua, wa may yatawakkal yakfihi maulal kafa, barang siapa yang dia bertawakal, Allah akan berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa aqimis sholata fi jama'ati khashi'in, tegakkanlah sholat jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rizkinya. Wastaghfirir rahmana fil laili sofa, beristighfarlah dalam kondisi malam. Kita akan jelaskan syarahnya satu persatu. Kita terjemahkan dulu. Wa anfik fis sirri wa jahri ta'atan, berinfaklah dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wa khud bil asbabi tuhta bil wafa, ambillah sebab yang bisa mendatangkan rizki tersebut. Kita akan syarah pertama. Yang pertama tadi tawakal, takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi semua 6 sebab ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. 6 sebab amalan yang mendatangkan rizki. Jadi ini pasti, ini mutlak. Siapa yang melakukan 6 ini, Allah pasti mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang pertama adalah takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizkinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Terkadang kita nggak pernah sadar. Padahal sering Allah berikan kepada kita rizki yang tidak disangka-sangka. Mungkin bisa jadi tiba-tiba ada orang yang ngasih kita, tiba-tiba bisnis kita dilancarkan. Itu terkadang kita nggak sadar jamaah. Padahal apa? Allah sudah berikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah syair yang berkaitan tentang takwa itu tadi. Kata penyair, alaika bittaqullahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri kaifa takhaful faqra wallahu raziqan faqad razaqat tayru wal hautu fil bahr man dhanna anna rizqa bi quwwah ma'akalal usuru syai'an ma'an nasr. Kata penyair, alaika bittaqwallahi in kunta ghafilan. Wajib bagi kalian bertakwa jika kalian lalai. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Kalian akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena dia bertakwa. Kaifa takhaful faqr wallahu raziqan. Bagaimana kamu bisa takut terhadap kefakiran sedangkan Allah adalah Sang Maha Pemberi rizki, Maha Kaya dan seterusnya. Faqad razaqat tayru wal khawtu fil bahr. Allah sudah memberikan rizki kepada burung, baik yang ada di langit maupun yang ada di lautan. Menunjukkan apa? Bahwa binatang saja yang tidak diberikan beban, kewajiban untuk menjalankan syariat, Allah berikan rizkinya. Apalagi kita jamaah sebagai manusia. Man dhanna anna rizqa biquwwah. Siapa yang menyangka kalau rizki itu datang hanya orang-orang yang kuat, baik itu kecerdasan maupun badannya, berarti orang yang lemah tidak mendapatkan rizki, maka sungguh ma'akalal usfuru syai'an ma'an nathar. Niscaya burung pipit tidak akan bisa mendapatkan makanan karena kalah dengan burung elang, kata beliau di sini. Menunjukkan apa? Karena burung elang yang paling kuat, pasti dia akan menghabiskan makanan, tapi tidak. Allah juga berikan kepada burung pipit. Maksudnya apa? Orang miskin pun diberikan rizkinya, orang kaya pun diberikan rizkinya. Allah adil. Kemudian perkara yang kedua atau sebab amalan yang kedua, yaitu apa? Tawakal. Setelah kita bertakwa, kita tawakal. Urusan serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur rizki kita. Mau dari pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, Allah akan mengatur itu semua. Maka bertawakallah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi itu semua. Kemudian yang ketiga, kita ringkaskan karena sudah mau selesai ini. Yang ketiga adalah mendirikan sholat. Nah, ini penting ini. Setelah kita bertakwa, bertawakal, yang ketiga apa? Mendirikan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah gandengkan antara mengerjakan sholat dengan memberi rizki. Menunjukkan apa? Siapa yang kalian ibadah kepadaku. Maksudnya seperti itu. Intinya apa? Ketika kalian pingin rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahlah kepada Rob yang maha memberi rizki. Terkadang kita itu apa ya? Kita tahu kalau Allah yang memberikan rizki. Namun sebagian kaum muslimin, mereka nggak mau meminta kepada zat yang maha kaya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka nggak mau beribadah. Tapi apa? Pingin rizkinya lancar. Pingin hartanya melimpah. Ini sangat kontradiksi, mustahil. Mungkin ada, tapi pembahasannya bukan kepada pemberian rizki yang nikmat. Ya mungkin kita tergambar, itu orang-orang kafir bagaimana? Dia nggak pernah beribadah, bahkan dia kafir kepada Allah. Allah limpahkan rizki. Ingat, kekayaannya orang kafir itu bukan tentang pemberian nikmat. Allah ingin memberikan istidraj. Tahu istidraj? Allah berikan semua kenikmatan, nanti di akhirnya Allah akan timpakan azab. Berbeda dengan orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluarga kalian. Nah, keluarga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarga? Jadi
keluarga kita, kesolehan keluarga kita itu penentu rizki kita. Terkadang ya bisa jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda rizki kita. Itu bisa jadi ada keluarga kita yang belum mendirikan sholat. Bisa jadi. Kenapa? Kita kaitkan dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa dosa dan maksiat itu juga menghalangi rizki itu datang. Mungkin kita sudah taat, mungkin kita sudah berusaha bertakwa, bisa jadi ada keluarga kita. Makanya Allah sifatkan orang-orang yang masuk surga bersama keluarga adalah keluarga yang soleh. Jannatu adnin yadkhulunaha man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Lihat, Allah sebutkan semua, bukan hanya man sholaha aba saja. Bapaknya harus soleh, ibunya juga harus soleh, keturunannya juga harus soleh-soleha juga. Syaratnya apa? Kalau mau masuk surga Aden, keluarga itu harus soleh. Makanya anaknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim gak bisa kan? Karena itu tadi. Dia tidak menjalankan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga yang soleh penentu rizki kita untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuk. Kami tidak butuh rizkimu. Maksudnya apa? Allah Maha Kaya. Dan Allah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa. Dan inilah akibat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan dia mendirikan sholat, Allah akan berikan rizki. Kemudian sebab yang keempat. Ini sebab yang tidak kalah penting juga. Dan ini mudah sebenarnya, cuman berat untuk kita lakukan. Yaitu apa? Beristighfar jemaah. Bertakwa, kita tawakal, kita mendirikan sholat. Yang keempat adalah beristighfar. Dan subhanallah, kalimat istighfar, kalimat yang ringan namun luar biasa efeknya. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah sebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb yang Maha Pengampun. Allah sendiri yang mengatakan ini, bahwa kalian ketika minta ampun kepadaku akan aku berikan rizki. Lihat setelahnya Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrara. Kami utus, kami kirim hujan lebat dari langit. Hujan itu adalah karunia, barokah di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa yumdidukum bi amwali wal banin. Allah akan memperbanyak harta kalian. Lihat, setelah Allah mengatakan beristighfarlah, kemudian Allah memberikan harta yang banyak. Ini gabungan para ulama menyebutkan bahwa istighfar, perbanyak istighfar, Allah akan memperbanyak rizki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa istighfar? Karena kita itu hamba yang senantiasa berdosa jamaah. Maka kita wajib beristighfar. Karena dengan istighfar Allah hapuskan dosa kita jamaah. Allah sudah vonis kita itu hamba yang tidak maksum. Maksudnya apa? Terkadang melakukan dosa. Ya ibn Adam, antum tukhti'una bilaili wan nahar. Wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wahai anak Adam, kita semua ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, antum tukhti, kalian itu berbuat salah. Fil laili wan nahar, malam, pagi, siang, sore melakukan dosa. Tapi Allah ngasih solusi ini jamaah. Bukan hanya Allah vonis saja, tidak. Setelah Allah vonis kita melakukan kesalahan, tapi Allah ada solusi. Ini loh solusinya kalau kalian salah. Ini solusinya. Wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengampun, minta ampunlah kepadaku. Berarti kalau kita salah, terjatuh, segera kembali. Dan yang segera kembali adalah sifat orang yang bertakwa. Masih banyak faedah istighfar, karena waktu tidak memungkinkan. Kita cukupkan faedah istighfar. Kita lanjut kepada sebab yang kelima, yaitu berinfak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu.
Dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fa huwa yukhlifu. Allah ganti, enggak usah takut. Kita berinfak seakan-akan secara dohir kurang kan? Kita punya 100 ribu, infakkan 50. Sisa berapa? 50. Tapi sejatinya tidak. 50 ini jelas ada pada sisi Allah. Yang 50 sisanya hilang. Tergantung ini penggunaannya. Kalau kita hanya untuk makan saja hilang sudah. Tapi yang 50 ini tersimpan di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 50 ini yang Allah Subhanahu wa taala akan putar dan dia akan diberikan rizki dari arah tidak sangka. Dan sudah mujarab ini subah. Siapa yang melakukan kedermawanan, dia yang senantiasa menginfakkan, mensodakon hartanya, Allah akan bukakan dari jalur lain. Dan ini sudah mujarab, ya. Banyak bahkan di antara orang-orang yang dia tidak taat pun terkadang tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan arah yang tidak disangka-sangka karena sebab infaknya dia. Kemudian yang terakhir, setelah kita melakukan sebab itu semua, kita berusaha bertakwa jamaah. Kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Kemudian kita juga berusaha mendirikan sholat, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, sampai Allah mencintai. Dalam hadis qudsi, hatta uhibba, sampai aku mencintai. Kemudian beristighfar, kemudian berinfak. Setelah lima-limanya ini kita sudah jalankan, maka genapkan yang keenam, yaitu apa? Kata penyair tadi, wa khud bil asbab, ambillah sebab. Maksudnya apa? Bekerja, mencari ma'isyah, baik itu dagang dan seterusnya. Ini yang akan menjadikan sebab yang 5 itu tadi lengkap, yaitu apa? Bekerja. Bukan berarti kita sudah melakukan 5 ini terus dah santai di rumah, tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan juga dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ghuzzi ilaika bij'i'in nakhlatin tusaqit 'alaihi rutaban janiyya. Kapan ini? Allah mengajarkan kepada kita untuk mengambil sebab, yaitu tatkala Maryam mau melahirkan dalam kondisinya sakit sekali. Dan wanita yang mau melahirkan secara akal kita yakini dia nggak mampu untuk melakukan kekuatan atau pekerjaan. Namun Allah dalam ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Mengambil sebab itu penting. Jadi tawakal, kalau nggak ada sebab percuma tawakal. Tawakal yang benar adalah dia serahkan urusan kepada Allah dan dia mengambil sebab, yaitu apa? Bekerja. Kemudian apa? Allah katakan wa ghuzzi, goyangkan pohon kurma tersebut. Kita tahu bahwasanya pohon kurma itu besar. Dan mungkin kalau digoyang nggak mungkin jatuh itu rutok. Karena saking kuatnya juga tangkainya. Namun apa maksudnya di sini? Allah ingin mengajarkan kepada kita, walaupun goyanganmu itu nggak kuat wahai Maryam, Allah akan jatuhkan rizki dari arah atasmu itu tadi. Menunjukkan bahwasanya apa? Ini bukti semua yang ada pada Al-Quran. 6 sebab itu tadi. Taqwa, tawakal, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, berinfak, dan dia mengambil sebab bekerja. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.